Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah sewaktu kami mendengar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, hati kami disiapkan, kami fokus dan kami mendapat kekuatan yang baru setelah kami selesai mendengar perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, kuasailah hamba-Mu yang Engkau utus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang menaungi kami semua, dan biarlah Tuhan Yesus yang menuntun kami semua dari awal sampai selesainya pemberitaan firman Tuhan hari ini. Biarlah semua yang mendengar mendapat pencerahan dan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai untuk kita semua. Saya percaya dimanapun Anda berada pada hari ini, berkat dan pertolongan Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini yang terdapat di dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan baca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudara, pembacaan kita hari ini tidak panjang seperti waktu-waktu yang lalu. Namun pada saat kita membaca firman Tuhan hari ini, apakah yang terlintas di dalam pikiran dan hati kita? Saudara, hari ini saya membawa suatu tema yang mudah sahaja untuk kita semua, supaya kita dapat mengerti dengan mudah apa yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Saudara, hal ini mungkin sudah lebih daripada 2 kali saya sampaikan di dalam sidang ini, supaya kita dapat terus-menerus mengingat bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita ini adalah di dalam pimpinan Tuhan. Saudara,
apakah yang dapat kita perolehi di dalam pembacaan kita pada hari ini? Di dalam ringkasan cerita pada hari ini, saudara, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke seberang danau untuk pelayanan. Namun ketika mereka di tengah danau, mereka dilanda angin ribut yang membinasakan. Murid-murid Yesus membangunkan dia, dan Yesus bangun menolong mereka sehingga akhirnya mereka selamat. Murid-murid Yesus kagum karena peristiwa tersebut luar biasa, karena angin ribut taat pada Yesus. Saudara, semangat perlu dalam menjalani hidup ini, tetapi semangat yang bagaimana dan kenapa kita tetap bersemangat untuk melalui hidup ini? Saudara, tahukah kita bagaimanapun bijaksana seseorang itu, kalau ia kehilangan semangat untuk menjalani hidupnya sebagai orang Kristen, hidupnya penuh dengan pelbagai alasan dan dalih yang menghalang ia untuk tetap hidup dengan penuh sukacita. Saudara, mengapa kita tetap perlu bersemangat menjalani hidup ini? Yang pertama, karena Tuhanlah yang membimbing hidup kita melalui cabaran hidup ini. Seperti dalam pembacaan kita pada hari ini, saudara, yang terdapat di dalam Lukas 8 ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Saudara, dimanapun Tuhan membawa kita, pasti Dialah yang menuntun kita keluar dari masalah. Kita takkan dibiarkan begitu saja meskipun kita merasa Tuhan tidak hadir di dalam hidup ini. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik pembacaan kita hari ini di dalam Lukas 8, kita dapat melihat bahwa saat murid-murid Tuhan Yesus berada di atas perahu, mereka berpikir akan binasa, sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus yang sedang tertidur untuk meminta pertolongan. Saudara, di dalam ayat ke-24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saudara, kita perlu tetap bersemangat menjalani hidup ini, karena Tuhanlah yang membimbing kita melalui cabaran hidup
yang berat. Kita jarang naik perahu di lautan, dan memang kita tidak merasakan angin ribut seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi angin ribut yang ada di dalam kehidupan kita ini berupa masalah berat yang membinasakan kehidupan kita. Angin ribut ini berupa suka duka dan ujian hidup kita sebagai orang Kristen. Angin ribut ini berupa masalah atau bebanan hidup dalam keluarga, tempat kerja, dan seumpamanya di dalam hidup kita. Angin ribut ini berupa cabaran, ujian, serta penderitaan yang sedang kita alami di dalam hidup ini. Saudara, tanpa semangat kebijaksanaan yang ada pada kita, semuanya itu sia-sia. Dan dengan semangat yang tidak tepat, kita tidak tahu siapakah tempat pertolongan kita yang dapat kita andalkan di dalam hidup ini. Tetapi saudara, hari ini jelas firman Tuhan menyatakan kepada kita, pada saat murid-murid Tuhan Yesus ada di atas perahu, dilanda angin ribut yang luar biasa, mereka ada Yesus untuk tempat mereka meminta pertolongan. Saudara, karena itulah kita sebagai orang percaya tetap yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, Tuhan Yesus yang menjadi pembimbing hidup kita. Di mana Tuhan Yesus membawa kita, kalau ada masalah di situ, pasti Tuhan Yesuslah yang akan menuntun kita keluar dari masalah tersebut. Saudara, yang kedua, mengapa kita tetap perlu bersemangat menjalani hidup yang penuh ujian berat ini? Karena Tuhan tetap ada di samping, bahkan bersama-sama dengan kita, bertindak saat semua keadaan buruk melanda hidup kita. Saudara, di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5, saudara, ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan menyangka bahwa hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup mereka itu menandakan mereka berdosa atau tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara, di dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5 mengatakan seperti ini. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan.
Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudara, sangkaan orang yang datang kepada Yesus tidak sama dengan pendapat Tuhan Yesus. Walaupun hal-hal buruk terjadi di dalam hidup manusia, itu tidak menandakan orang tersebut lebih besar dosa dari yang kita pikirkan. Saudara, di dalam Rut 1 ayat 20, Naomi juga berpikir bahwa hal yang jahat terjadi di dalam hidupnya disebabkan Tuhan tidak lagi memberkati kehidupannya. Saudara, perlu kita ingat baik-baik, kita perlu tetap bersemangat untuk menjalani hidup ini, karena Tuhan tetap ada di samping kita, bahkan bersama-sama kita saat ujian dan semua keadaan buruk melanda hidup kita. Karena itu bukan menandakan hidup kita tidak diberkati oleh Tuhan ataupun kita berdosa kepada Tuhan. Itu semuanya memperingatkan kepada kita supaya kita kembali kepada Tuhan dan kita tetap siap untuk bertobat atas semua kelemahan, kekurangan ataupun kesilapan kita di hadapan Tuhan. Saudara, Lukas 8 ayat 23, murid-murid Tuhan Yesus menyangka bahwa mereka dalam bahaya dan mereka akan binasa. Tetapi hal yang lebih penting di sini, saudara, Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita, tidak kira apapun hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, saudara, apa yang dapat kita perolehi di dalam pembacaan kita pada hari ini? Mengapa kita tetap perlu semangat di dalam Tuhan untuk menjalani hidup ini sebagai orang Kristian? Karena Tuhan mau kita datang padanya dengan iman saat melalui banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Lukas 8 ayat 24 sampai 25 mengatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu.
dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Saudara, saat peristiwa buruk di dalam hidup kita terjadi, Tuhan sebenarnya sedang menuntut iman kita supaya kita tetap teguh dan percaya padanya, sehingga masalah yang kita lihat membinasakan itu berlalu dari kehidupan kita. Saudara, Tuhan menuntut kita datang padanya saat dalam situasi yang buruk dan bahaya dalam hidup ini. Ia menuntut kita supaya dapat dituntun sesuai dengan caranya. Tidakkah kita heran mengapakah Tuhan Yesus tidak membawa murid-muridnya melalui jalan darat ataupun tempat lain, yang tidak melalui danau untuk pelayanan yang berikutnya, supaya mereka terhindar daripada masalah ataupun kebarangkalian ataupun hal-hal yang buruk terjadi ke atas murid-muridnya. Saudara, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya melalui jalan air, meskipun ada jalan darat untuk mereka lalui, supaya murid-muridnya dapat belajar untuk tetap percaya dan benar-benar bersandar kepada Tuhan. Saudara, di dalam ayat ke-25, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Saudara, saat kita berada dalam apapun situasi yang tidak menyenangkan, yang buruk, yang tidak begitu menyebelahi kita bagi pemikiran kita, ingatlah bahwa Tuhan Yesus menuntut kita semua supaya tetap memiliki kepercayaan yang teguh di dalam Dia. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap menuntut iman kita. Ingatlah untuk datang kepada Tuhan Yesus, karena pada saat murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Yesus, mereka mendapat pertolongan dan keselamatan ketika melalui angin ribut. Saudara, demikian juga dengan kita. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, inilah
ajakan Tuhan bagi setiap kita ketika di dalam masalah dan hal-hal yang buruk. Saudara, ada 3 pertanyaan bagi kita pada hari ini. Apakah kita yakin Tuhanlah yang membimbing kita melalui semua perkara yang berat ini? Apakah kita tetap percaya Tuhan Yesus sehingga ujian berat berlalu di dalam hidup kita? Apakah kita datang kepada Tuhan Yesus saat ujian berat di dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap bersemangat untuk melalui hidup ini. Tuhan, kuatkan iman kami, karena Engkaulah yang memberikan kami sesuatu jawaban yang indah dan luar biasa, lebih daripada yang kami pikirkan saat ini. Tuhan, tolong kami, lindungi kami, dan tuntun kami sesuai dengan cara-Mu yang heran dan luar biasa. Biarlah Tuhan memberkati dimanapun kami pergi dan apapun yang kami kerjakan, sesuai dengan iman, percaya, dan kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap berharap, kuat dan percaya pada Engkau di dalam apapun keadaan. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin.